geser dikit gini. Oh iya. Iya gitu. Bukanya gimana? Halo Sobat Kompor. Oke. Lamaan gue, ngabsen mulu. Halo Sobat Kompor, bertemu lagi dengan om-om dari kumpulan om-om pengen ngobrol. Ada saya Irwin, di sebelah kanan saya ada Halo Sobat Kompor. Didin. Hari ini kita ada tamu istimewa lagi, yaitu Om Doni BU. Halo, Om. Oh beneran ini. Kelihatan Parlin di belakang tuh. Di Iya. belakang layar ada Om Parlin, ada Om Empik, ada Om Bobby. Om Bobby. Mau rekaman urusan yang lain. Ya. Nah, kompor sekalian ya, hari ini kita akan ngebahas mengenai internet di daerah bencana. Nah, ini ceritanya Om Doni ini waktu bencana di Aceh ya Om ya, kemarin itu Karena di Sumatera. di Sumatera beliau bersama timnya ICT Watch itu turun ke daerah bencana, yang kegiatannya itu adalah untuk salah satunya ya supaya internet di daerah lokasi bencana itu tetap berjalan dan dimanfaatkan oleh penduduk di daerah bencana. Nah, lebih lanjutnya kita langsung aja tanyakan langsung ke Om Doni. Om, kita cerita-cerita sedikit ya. Dari mana ya? Mau singkat kata singkat cerita aja lah Ya, ya. singkat kata singkat cerita. Jangan cuma ngasih URL web. Enggak usah, enggak. Wah, apa ya? Dulu saya kuliah sekampus. Munadharma. Beda jurusan tapi ya. Beda jurusan. Ya, beda jurusan. PTI, lalu ambil S2-nya belok, ambil komunikasi. Terus karena lagi ambil S3 belok lagi sosiologi pedesaan. Jadi ceritanya itulah. Oh. Kata. Nah, tapi ternyata dalam tanda kutip nih darahnya tetap 1010. Jadi ngomongin komunikasi jadi kelihatan paling pinter. Kenapa? Oh, orang ngomong digital nih, orang komunikasi kan waktu itu ya jarang ngomong digital. Ini orang komunikasi ngomong digital kelihatan paling pinter. Padahal sih enggak. Padahal ngomong cuma tipis-tipis. Dibandingin orang digital yang lain mah apaan sih gitu. Masuk sosiologi pedesaan sekarang. Kelihatan paling pinter juga. Padahal cuman ilmunya ya ilmu jauh banget lah kalau dibanding om berdua ini. Dia cuma gitu ngomongin. Oh, jangan gitu dong. Ini masalahnya kita selalu ketinggalan kelas mulu. Oh, belum selesai ya? Belum selesai. Belum selesai. Ayolah tolong diselesaikan. Udah sampai dikeluarin kuliahnya ini. Jadi sekarang lagi ambil S3 sosiologi pedesaan karena di IPB karena ada peminatannya adalah soal digitalisasi dan perubahan sosial. Oke. Jadi Nyambung lah masih ya. akhirnya jadi nyambung komunikasi sekarang apapun pakai digital ternyata nyambung S2-nya, S3-nya juga ternyata nyambung juga. Nah itu awal ceritanya. Tadi kan ada pertanyaan soal ICT Watch. Nah ICT Watch itu kan sebenarnya Tapi kan dulu sempat profesinya lain nih. wartawan. Oh iya. Ya. Salah satu pelaku sejarah di Detik ya. Detik. Itu tukang kompor yang udah versi yang lain ya. Oh, Udah pernah kita bahas sama Om Siapa? Sabto. Om Sabto. Oh iya. Udah pernah Sama kita Cak bahas. Sabto waktu itu. Cak Sabto udah pernah kita bahas. Oke, lanjut ya. Ngomporin APJ, FTII, Info semua gitu. Mungkin itu nanti episode yang berbeda. Itu kayaknya menarik. Nah, juga sebenarnya selain di wartawan itu juga waktu di Detikcom itu juga sebenarnya saya pernah struktural loh di BINUS. Saya dosen struktural, saya punya NIDN nomor induk dosen nasional. Sampai sekarang berarti masih ada. NIDN kan harus diperpanjang ya kalau nggak salah. Terus harus ada mengajar rutin udah mati. Kayaknya udah mati deh. Jadi itu Kayaknya enggak. struktural. Aku juga masih hidup terus ya ini. Oh, masa sih? Iya. Ya kan baru kan. Aku udah lama. Oke. Mirip-mirip kayak Kaprodi lah zaman dulu tuh kepala studi itu pokoknya gitu. Iya. Nah, isunya juga waktu itu ekonomi digital. Nah, udah. Nah, kemudian tahun 2002 itulah ICT Watch tuh dilahirkan sebenarnya. Itu waktu saya masih di Detikcom kalau nggak salah. Karena kita kan lihatnya gini nih, 98 orang boleh bebas bicara.
Orde Baru runtuh. Pada saat 98, 99 warnet kan booming. Iya. Ya. Ya kan? Ya. 99. Ini Daeng kan juga ini kan di Makassar. Ya, Ya, baru warnet minggu kan kemarin kita bahas ini. Minggu lalu kita cerita tuh. booming terus 98 99, tapi kemudian berita yang muncul berita-berita di berita-berita media mainstream, waktu itu masih cetak lah, belum ada online kan, baru masih terbatas. Itu judi, jadi itu masih terbatas lah. Ya, Isunya itu masih terbatas. Isunya gitu-gitu. Judi, porno sama apa gitu, cuma 3 lah. Nggak. Ya, judi, porno sama software bajakan. Iya, nggak ada tuh di Oh, sama ini, sama karding. Sama karding ya, kalau karding ya oke lah, kreativitas lah ya. Terusnya ada kreativitas Jadi masalah besar itu. Iya waktu itu. Nah, situ bilang, kayaknya nih perlu nih ada kita bikin sesuatu yang juga bicara edukasi. Nah, waktu itu ya udah kita inisiatif namanya ICT-Watt, ada program maintenance sehat yang dulu yang support pertama kali APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kita juga kolaborasi sama Awari, Asosiasi Warnet Indonesia. Itu geng-gengnya Anda semua, kompornya tuh Anda semua. Itu kemarin kita bahas. Udah ya. Jadi bahas semua kenakalan itu dibahas. Itulah kemudian ada APJI, Awari, kemudian ada Internet Sehat tahun 2002. Udah, and the rest is history. Kita bergerak terus bareng sampai saat ini. Ya, jadi memang dalam perkembangan internet di Indonesia itu di era tahun 2000-an, jadi era milenium ini, itu kan semua di Indonesia ini aktivis internetnya itu fokusnya di infrastruktur, karena memang targetnya, apalagi setelah WSIS ya tahun 2000 itu kan WSIS menerapkan dalam dekade ini harus tercapai 50%. 50%. Ya. Nah, sehingga target pencapaian 50% keteraksesan itu menjadi jargon di mana-mana, termasuk di Indonesia gitu. Sehingga teman-teman itu fokus kepada pemerataan akses internet supaya itu tadi bisa mencapai. Karena kan pada waktu itu teorinya kalau tercapai 50%, wah akan terjadi leapfrog. Ya, Nah, ekonomi apa segala. Ya memang benar juga, memang betul. Ya, tidak salah, cuman bagaimana cara kita mencapainya itu. Cuman persoalannya di kita yang spesifik khusus untuk di Indonesia, bersamaan dengan tingkat penetrasi itu, maka muncullah dampak-dampak negatif dari sisi konten. Nah, itu memang nggak ada yang mengadres itu selain ICT-Watch ya. pada waktu itu. Pada waktu itu. Pada waktu itu memang seingat saya memang jadi itu teman-teman inilah. Menurut saya itu suatu balancing ya, karena teman-teman kita memang core-nya adalah infrastruktur dan mereka memang juga nggak punya kemampuan untuk perhatiannya memang juga perhatiannya tidak di situ, sehingga memang kita kesulitan untuk, karena itu secara langsung mereduksi penetrasi yang kita upayakan itu, karena menjadi faktor penghalang. Misalkan contohnya kalau kita masuk ke dunia pendidikan, pasti pertanyaan pertamanya diajukan oleh para pengampu pendidikan itu adalah dampak negatif internet itu. Jadi itu orang engineer biasanya nggak suka nulis. gelagapan kita ngomongnya, orang kita yang kayak porno gitu, kayak judi gitu. Mungkin kita yang icip-icip soalnya. Mungkin kita juga perlu dengar nih dari Om Doni, waktu itu program-programnya ICT-Watch apa aja yang terkait dengan yang diunggulkan lah. Ya, kalau dulu awalnya kita cuma punya umbrella namanya Internet Sehat, sesederhana itu. Tapi Internet Sehat itu sebenarnya turunannya jadi banyak. Ada program edukasi ke sekolah-sekolah, waktu itu Millennium Internet Solution segala macam. Ini kalau sejarah panjang lah. Tapi intinya literasi digital ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, pesantren. Lalu kita juga bikin modul-modul, dan seluruh modul maupun materi ajar dalam bentuk apapun, video segala macam itu pasti Creative Commons license. Semua orang boleh pakai dengan bebas. Jadi ada ya ke aktivasi ke lapangan, ada yang bikin produksi konten, kemudian juga kita juga melakukan advokasi waktu itu ke Kominfo. Kominfo kan waktu itu masih infrastruktur banget kan. Jadi sering tuh kita kritik tuh dari luar. Ini yuk kolaborasi. Itu baru 1 dekade kemudian baru ada Aptika itu. Oh iya. Direktur Jenderal Aptika ya, aplikasi informatika ya. Pada waktu itu masih belum ada. Nah, waktu itu bahkan yang infrastrukturnya juga bukan di Kominfo pada waktu itu, tapi di
Kementerian Perhubungan. Ya. Postalnya itu, jadi dulu awalnya bukan, ini koreksi dikit Om DPO, kita dulu kan ke Menteri Perhubungan. Iya, perhubungan. Ingat pada waktu itu kita masih ketemunya sama Pak Agung Gumelar. Iya. Kayak gitu-gitu Iya. dulu. Oke. Ya. Baru setelah itu 2005 baru pindah. Oke. Nah, ini sebenarnya akhirnya menjadi pertanyaan. Kan gini. Kira-kira 2 minggu lalu ya? Ya. Mungkin apa 2 minggu apa 3 minggu lalu Om Doni kan kirim semacam report lah. Iya. Ke grup lah. Kita baca-baca kan. Iya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ICT Watch, kontribusi di bidang literasi apa segala macam. Nah, kali ini cukup menarik adalah karena ternyata di daerah bencana gitu. Nah, mungkin ini dicerita sedikit Om. Kenapa akhirnya masuk ke situ? Ya, kita tahu lah memang terjadi bencana di Sumatera, tapi kenapa akhirnya teman-teman itu ikut juga ke situ? Oke, ini versi singkatnya ya. Ya. Jadi pertama patronku secara personal itu adalah teman-teman Air Putih. Tuh senior tuh. Anda pernah? Kayaknya kenal. Jangan gitu. Tadi kan nggak boleh serius-serius. Kalau sambil bercanda, lama nih 2 jam. Aman. Jadi kita harus singkat. Oke. Jadi patronku personal itu teman-teman Air Putih. Oke, ya. Sama teman-teman dari Combine ya. Yang Jalin Merapi. Ya. Oh iya. Itu Oke, ada 2 itu. teman-teman yang di Jogja Jalin. ya. Ya, yang Air Putih itu paham banget waktu bencana tsunami. Kalau yang teman-teman Combine Jalin Merapi itu paham banget di Merapi. Mereka pendekatnya sama-sama soal teknologi. Dan waktu itu kan aku masih wartawan, gue kan masih wartawan tuh. Ya. Aku masih wartawan. Terus niput tuh, wah ini kayaknya memang penting untuk kemudian ada orang digital yang masuk ke isu bencana. Iya. Jadi waktu itu apresiasi banget tuh teman-teman Air Putih, teman-teman Combine, Resource Institute di Jogja dan Merapi. Nah, posisiku di ICT Watch itu kan sebenarnya sudah pensiunan. Iya. Oke. Bo, 23 tahun lu masih ngurusin ICT Watch. Jadi kan sekarang teman-teman Sekarang siapa sekarang? Kan dari itu kan ada Mas Ibe, Mas Indianto Banyumurti. Oh, sebelumnya ketua iya. etik waktu yang sebelumnya. Om Indri ya. Tapi dia Indri, udah termasuk tua juga. Tapi terus ada Mbak Widuri. Widuri, Masih ada ya. Widuri. Nah, yang berikutnya tuh anak muda-muda. Ada Sasti, Ya. ada Devira. Itu Ini kan anak muda. berarti itu nanti next episode ya. Iya, dari dulu kita sudah mau Udah. janjian sama Sasti. Tapi Iya, nggak jadi-jadi. kayaknya itu. kita harus memang ke senior dulu. Apalagi konteksnya yang terutama yang perempuan, Om. Iya. Dong. Iya, pemberdayaan perempuan ya. itu. Iya. Terus kemudian terjadilah bencana gitu kan. Sebenarnya yang gerak sebenarnya bukan ICT Watch tok. Oh iya. Oh, iya, iya. Oke, Jadi- iya. Nah itu justru yang mau kita Nah, tahu, jadi ya. kemudian pada saat bencana kita ngobrol sama teman-teman relawan TK. Karena kami tuh punya sahabat baik relawan TK se-Indonesia, termasuk yang di Aceh. Ada namanya Bang. Mungkin introduksi dulu dong, dikit relawan TIK. Ini Oh, relawan teknologi informasi komunikasi ini relawan TIK didirikan pada saya nggak tahu kapan, lupa. Tapi buka aja websitenya di relawantik.or.id. Ini udah lama juga, tapi masih lama ICT Watch. Relawan TIK ini diinisiasi Kira-kira bareng oleh 2014 Komisi. kalau nggak Lebih, salah. Saya ikut juga soalnya ini. Dan dompetnya kan ada Bu Maria. Meeting-meeting. ya itu. betul. Ya. Kalau nggak salah memang sekitar pertengahan 2010-an ya. 2014 kalau nggak salah. Ya 2014 sekitar itu. 2012. Iya, iya, iya. Setelah 2012 ingat saya. Ya, itu gede banget sekarang. Relawan TIK kita ada di banyak titik. Nah, kita langsung hubungin relawan TIK dan Yang ada di wilayah itu ya. yang ada di wilayah wilayah terdampak itu, ya. betul. Ternyata mereka merapat ke ada namanya komunitas Tikar Pandan di Aceh. Di Aceh ya. Komunitas Tikar Pandan ini komunitas yang Tapi di Sumatera Utara juga nggak? Aceh. Aceh Ya, aja. maksudnya kan ada beberapa titik. Iya. Tapi kita langsung ke yang Aceh. Iya. Titik Aceh yang sampai Hitam sekarang ya. belum selesai benar. Iya. Belum dibenahi secara Iya. menyeluruh. Rek- Harus hati-hati ngomongnya nih. Enggak lah, kita ngobrolin yang TIK-nya Karena aja. tanggal daruratnya juga masih Oke, diperpanjang. oke, Iya, oke. kita oke. ngomongin TIK-nya Nah, aja. akhirnya pokoknya Lusa udah berakhir. Lusa udah masuk rehabilitasi. Tanggal 27 terakhir. kalau diperpanjang lagi Enggak kayaknya.
angkanya akan langsung masuk rekonstruksi. Kalau rekonstruksi nanti kan sudah backup sebelumnya nasional. Oke. Siap, kita harus baik ini ya, ke fokus ya. Timekeepernya sadis. Udah langsung. Oke. Jadi kita mau ngobrol, waktu itu masih Zoom segala macam, teman-teman Tikar Pandan, teman-teman relawan TIK, terus ada IST Watch, aku ajak teman-teman Common Room, Podcast Mas, segala macam, Combine, Air Putih, ngobrol, rembuk. Ya udah yuk, karena awalnya terus mereka kita mau masuk kemana awal-awal itu kan. Oke, kita mau masuk ke Tamiang, Aceh Tamiang. Tamiang. Parah banget. Paling parah Ya, ya. paling Paling parah. Nah, disitulah kemudian kita kolaborasi, saling berbagi resource di situ awalnya. Jadi aku datang ke Aceh, ada teman-teman di Jakarta tapi menggalang ini itu dan segala macam. Jadi kita bergerak. Jadi akhirnya jadi satu himpunan yang kita namakan namanya Relawan Aceh Tangguh. Relawan Aceh Tangguh jadi itu namanya Tadi nama-nama organisasi tadi itu bidangnya beda-beda ya. beda-beda. Ya. Kalau misalnya relawan TIK tuh ngerti apa namanya teknologi, terus ada podcast Mas itu ngerti kesehatan, memang Kesehatan, dokter ya. muda, ada teman-teman dari Combine kita konsultasi, teman-teman Air Putih kita konsultasi, Tikar Pandan ini ngerti banget sosial kultural di situ, Ya. di situ dan segala macam, ada banyak dulu. Nah, IST Watch belajar, datang untuk belajar sebenarnya. Gue datang belajar. Nah, udahlah, tapi pada saat datang, oke, kita rembuk ya, namanya apa, Relawan Aceh Tangguh, oke, kita bergerak. Nah, disitulah kemudian kita masuk ke Aceh Tamiang. Yang untungnya, kan gue lagi juga bantuin Mas Wamen Nezar. Waktu gue bilang ke Mas Nezar, Mas, saya mau masuk. Mas Nezar kan juga orang Aceh kan. Ya. Pas dia juga ada penugasan ke Aceh. Ke Aceh juga, tapi Ya. bukan ke Tamiang. Nggak ke Tamiangnya. Ke Tamiang hari visit yang kedua. Oh, visit yang kedua. Jadi yang visit pertama itu ke PD Jaya, terus yang nyeberangin Starling ke Kecamatan Juli pakai gondola itu. Nah, pada saat ngobrol sama Mas Wamen bilang gini, coba request ke Starling yang di Indonesia donasi Starling. Dapat tuh Starling 10 awalnya di situ. Jadi pada saat gue datang nih ke Aceh sama Mas Wamen, kita langsung visit teman-teman tadi relawan, awalnya belum ada relawan Aceh Tangguh. Terus kemudian kita memperkuat, ada yang kuat logistik, ada yang kuat di sini. Terus gue dan ini ST Watch, dan sebenarnya sih nggak bisa bilang ST Watch juga lah. Dan Nanti teman-teman- takutnya klaim gitu. teman-teman itu. Ya, teman-teman digital gitu itu ya. Sebenarnya ada ST Watch, ada Iya. Wamen segala macam, memperkuat di sisi teknologi komunikasi daruratnya menggunakan Starlink. Gitu ceritanya. Terus Mas Wamen balik ke Jakarta, gue stay di situ, masuk Tamiang. Tuh, terus sekitar 1 sampai hampir 2 minggu ya. Pertama 1 minggu, balik dulu sebentar ke Jakarta, terus balik lagi ke Aceh 2 minggu. 2 minggu. Sebulan dong ya. Total ya 3 Total minggu. sebulan. Tapi nanti tanggal 1 Februari masuk lagi, tapi ke Aceh Tengah. Oh, yang Aceh Tengah, Tangengon ya. Ya, akan masuk lagi. Masih ada yang trisolir soalnya. Masih ada yang Masih- tersolir? masih- Masih ada. Masih ada yang trisolir. Masih. Ya nanti ada teman-teman Air Putih juga, ada teman-teman Air Tik. Iya. Rela, gitu. Jadi kalau Air Putih memang ada 2 basisnya di Banda Aceh sama Tangengon. Kang Somat sama Kang Okta kan. Wah, itu juga guru-guru tuh. Nah, dimanfaatkan untuk apa, Jong? Jadinya. Jadi- fasilitas Iya. yang ini sama. Ini ngomongin Starlink ya? Ya, terlepas teknologi lah, terlepas terlepas teknologi. teknologi. Maksudnya kan teman-teman memasukkan internet ya ditopang oleh Starlink. Oke. Kemudian digunakan untuk apa aja oleh? Jadi pada saat kemudian kita sudah berhimpun masuk ke Tamiang, kemudian gotong Starlink, nggak seribet waktu teman-teman Air Putih gotong Visat ya, karena Iya. cuman kecil gitu, gotong. Ternyata itu teknologi digital dalam kedaruratan konteksnya itu ternyata bisa berfungsi 3 hal. Bisa salah satu, bisa keduanya, atau bisa sekaligus 3. Oke. Yang pertama adalah untuk komunikasi rintisan. Jadi ada satu daerah di Kecamatan Juli yang dia terputus total warganya karena jembatannya ambrol. Warganya baik-baik aja di sana, cuman bingung. Nggak kesana nggak bisa, tol komunikasi nggak ada, jadi kayak bingung.
gue nyebrang nggak bisa, hubungin nggak bisa, sebenarnya ada apa sih? Apa yang terjadi gitu? Jadi diseberangin lah tuh Starlink waktu itu, masih ada Mas Wamen juga nyeberangin Starlink Kecamatan Juli di Jembatan Mane namanya kalau nggak salah. Baru warga kemudian bisa akses internet dan segala macam, berkabar. Dia bahkan bikin nobar di munasahnya, di musolanya di hari kedua atau ketiga setelah Starlink masuk. Mereka bikin nobar, oh ini itu yang terjadi. Bayangkan tiba-tiba komplek ini kita nggak bisa keluar, terputus. Kita nggak tahu Nggak ngapa-ngapain tahu ya. apa-apa. Mereka nobar segala macam. Jadi itu untuk komunikasi yang TV juga nggak nggak ada. Nggak nyala TV, dong ya? radio, Listrik mati ya. listrik mati. Nggak mungkin menyeberang itu segala macam, itu putus total akhirnya itu. Jadi pertama adalah untuk komunikasi yang Terisolir itu tadi terisolir ya. itu untuk nembus itu biasanya paling 2 orang berangkat bawa Starlink terus kemudian saling berkabar itu. Atau yang kedua sebenarnya penguatan posko. Biasanya kalau semuanya udah stay, lalu kemudian ada assessment. Begitu ada assessment, oke lihat kita cari ada namanya ruang ketiga. Nanti seru kita bahas istilah ruang ketiga. Ruang ketiga kalau di tempat itu masjid. Oke. Jadi kalau ruang pertama itu kan sebenarnya rumah. Iya. Ruang kedua itu kantor, sekolah yang iya, lebih betul. formal. Iya. Dalam keadaan bencana atau dalam keadaan tertentu, ruang pertama itu kadang-kadang nggak safe space loh. Iya. Oh, iya. betul, Ya kan? betul. Nggak Iya. safe space. Bahkan dalam keadaan normal saja, misalnya KDRT aja kan berarti ruang pertamanya nggak safe space. Iya. Jadi itu konsep ya. Ruang ketiga itu adalah tempat orang kumpul, Public apa istilahnya? public space, tapi orang bisa diskusi bareng, Tempat kafe, community hall, Community apa center gitu, ya. community center ya. dalam ya. hal ini masjid. Ya. Jadi begitu fungsi kedua adalah menghidupkan posko di ruang ketiga. Dan itu harus ngobrol sebenarnya. Gua naruhnya di mana nih? Nanti ada bedanya nih. Kalau yang top down biasanya naruhnya di tempat-tempat pemerintah, Ya. yang mana itu tidak mudah juga diakses oleh Betul. publik ya. publik. ya. Itu pendekatan yang berbeda. Nah kalau relawan ngobrol dulu, taruh mana nih Pak? Jadi ada kayak Ada ini dulu ya. lokal lokal wisdomnya lah, itu ngobrol. Taruh di masjid. Nah itu penguatan posko. Untuk kemudian relawan bilang, gue butuh relawan yang lain, relawan kesehatan, lu datang relawan kesehatan segala macam gitu. Nah yang ketiga sebenarnya adalah penguat. Dan ini jadi setelah rintisan, kedua adalah penguatan posko relawan. posko. Nah yang ketiga ini adalah yang ternyata penting banget dan kayaknya yang paling penting setelah kemudian beberapa tercapai, yaitu mengembalikan ritme sosial masyarakat. Apa istilahnya itu ya? Normalisasi Normalisasi. kehidupan sosial. Iya, kan gini, orang kan suka ngobrol, suka diskusi Iya. dalam keadaan bencana, nggak ada internet, nggak ada listrik segala macem, bleng. Ya. Terus stres kan. Jadi begitu kita taruh syaratnya harus ditaruh di ruang ketiga ya. Nggak bisa nih ditaruh di kantor X gitu. Ya, Yang mana orang ada nggak bisa batasan, juga ada atau susah batasan ketemu. lah. Ya. Ya. Akhirnya ibu-ibu tuh kumpul, ada genset kan. Kita ada 2 alternatif, genset atau solar panel. Mereka ikut nyolok, mereka kumpul, mereka senyum lagi, mereka ketawa lagi, bawa anaknya, anak kecilnya, kemudian ada dokter diperiksa sama dokternya kesehatannya. Jadi ruang bersama Jadi, ini hidup. Mengembalikan ruang sosial ini. Ruang sosial. Iya, Ya. ruang sosial. Betul. Terus bantuan juga ada di situ di dalam tempat yang sama. Jadi Bur juga tahu gitu ya. Iya. Ya, mungkin kalau teman-teman air putih udah lebih jago, teman-teman komen sekali gitu. Aku tidak ingin klaim ya, ilmunya teman-teman jago. Tapi aku merasakan sendiri. Oh ternyata internet di tempat darurat yang ketiga ini gila ya. Bisa mengembalikan ritme sosial orang untuk ya tetap saja mereka dalam kondisi bencana lumpur, tapi mereka kumpul, mereka saling tertawa lagi, mereka saling berkirim update, ya sekali mereka nonton yang YouTube lucu-lucu segala macam, itu bisa hidup lagi pelan-pelan. Itu mungkin agak sedikit beda dengan pengalaman air putih. Kalau Di Air Putih gimana? Yang di tsunami waktu itu. tsunami di Aceh Nias itu karena skalanya itu kan devastated ya. Jadi yang 3 ruang yang disebutin tadi itu nggak ada. Iya, nggak ada, benar-benar. Komplit nggak ada. Jadi pada waktu itu Waktu konsep itu kita justru hilang ya. kita membuat betul-betul dalam arti literal itu memang membuat community center. Jadi infrastruktur internet yang kita provide itu menjadi tempat berkumpulnya orang. Jadi yang baik itu yang community tadi, misalkan para pengungsi itu berkumpul di situ, kemudian
pemerintah, inisiatif pemerintah yang juga nggak punya tempat itu ngumpul di situ. Kemudian media pada waktu itu. Makanya kita ngasihnya dulu namanya media center. Jadi kita memang bikin kalau itu bentuknya di camp pengungsian gitu ya, seperti misalkan di Calang ke camp pengungsian kita satu tenda sendiri, tenda besar begitu, ya kita sediakan itu untuk tempat berkumpul orang. Kalau sekarang BNPB-nya gitu ya di situ gitu, tentaranya juga di situ, polisinya juga di situ, orang yang koordinasi logistik, kesehatan itu juga di situ, termasuk community yang para pengungsi segala macam. Jadi kalau dulu mungkin jadi communication center ya. Ya, communication Iya, center. jadi pusat komunikasi gitu. Karena infrastruktur telekomunikasi ini kebetulan juga sekaligus juga menyediakan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh yang lain seperti misalkan listrik, Iya. air Bersih. Nah, Om Don, Iya, siap. tantangan yang terbesar apa yang dihadapi di daerah bencana? Jadi terkait dengan menyiapkan infrastruktur ICT ini. Iya, listrik. Listrik, oke, ya betul. Ini pasti. Tapi sekarang tentunya jauh lebih apa ya, convenience gitu ya, karena kan sekarang teknologinya tersedia sekarang. Ya sekarang jauh lebih ya tarifnya udah cuma segini, lebih compact ya, lebih compact. Lebih compact. Tetapi jadi gini, pada saat kita kan masuk Solar panel juga sekarang ya, kompak. awal ya. kita masuk yang 10 Starlink pertama itu yang masuk Aceh Tamiang, kita tuh dibekali genset. Oh. Kita bawa Bener-bener 10 literally bawa genset. Genset. Wow, berat banget tuh. Genset itu kalau Starlink ini dari Starlink, kemudian lewat Komdigi, nah genset ini yang membawakan itu Bakti. Bakti Kominfo. Nah, ternyata ada tantangan sendiri pada saat genset. Nyari bensinnya di mana? Oke, betul. Jadi tantangannya adalah pada saat kita pakai genset, BBM itu susah BBM. Karena pom bensinnya mati lampu juga kan. Iya. Terus udah mati lampu, pasokannya juga terhambat kan, orang nggak bisa mudah masuk akses. Terus jadi multiple. Akhirnya bensin harga jadi naik. Bukan di SPBU-nya ya, tapi kan orang yang sudah punya persediaan bensin. Iya, karena untuk bensin itu ngantri 2 kilo. Jadi kita pernah lihat itu pas pada saat parah-parahnya pom bensin, aku lihat kenapa kayak mobil parkir 2 kilo tapi berjajar 2. Itu sore, karena dia untuk dapetin, orang-orang bilang itu dapetin pagi, nunggu lampu nyala dan segala macam. Oke. Bensin berarti susah. Berarti bensin yang susah kan langka. Ada orang yang kemudian ya kan dia, aku sangat bisa memahami ya. Orang beli bensin itu susah, ini orang gitu. Kemudian dia mau jual ngeteng, ya dia mau naikin sedikit lah, karena kan ya oke lah dalam keadaan bencana. Mungkin motifnya bukan profit gitu. Nah, Starlink bukan Starlink yang kita profit ya. Ada orang yang mungkin punya Starlink, punya genset kan harus hidupin. Iya. Terus ada Starlink yang ditarifin. Kan sempat rame tuh sampai katanya Elon Musk bilang gitu. Sebilang orang-orang langsung maki-maki kan di medsos. Tapi ini bukan yang dikelola kami ya. Cuman aku tahu pernah beli voucher Starlink 1 jam ada 10.000, ada 20.000. Tapi kondisinya itu Starlink miliknya dia. Oh, itu milik pribadi gitu. Milik pribadi. Tapi ada juga yang bukan milik pribadi ya. Oke. Ada beberapa Starlink lah. Yeah. Kemudian ini pakai genset. Genset kan perlu BBM. BBM kan nyari sulit. Susah dan kalaupun ada harganya mahal. Ya. Jadi kalau ada orang menarifkan Starlink melanggar regulasi, enggak, iya itu melanggar regulasi. Orang nggak boleh. Tapi dalam kondisi bencana, ayolah gitu loh. Nggak usah itu yang diramein. Tapi udah itu satu isu. Tantangannya adalah genset listrik. Yeah. Tapi kemudian ada solar panel. Solar panel itu yang kita pasang kemudian. Tetapi kita kan harus hemat BBM. Solar panel juga nggak bisa cat terus menerus kan. Yeah. Karena memang operasi itu harusnya tidak 24 jam. 24 jam. Kan ada walaupun ada baterai segala macam. Tapi kita harus memperhitungkan tambahan yang di luar. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, warga itu numpang ngecharge. Dan kita nggak boleh bilang enggak dong. Oh iya. Jadi ngecharge tuh. Jadi kalau kita begitu aja bunyi gadget, nah itu mereka kumpul itu kayak itu. Internet, ngecharge segala macam. Jadi ya itu berbagai macam keperluan. Jadi tantangan nomor 1 adalah menyediakan
Listrik. Air gimana air? Air Nah, maksudnya airnya air bersih ya, supaya bisa Ya. air minum. Karena kalau waktu di Aceh di Tamyang itu kan kita ada dua tim yang berangkat dulu. Dua tim ini kemudian yang membereskan ruang ketiga tadi, karena kan masjidnya itu babak belur. Mereka rapiin dulu selama kurang lebih seminggu, air dirapiin dulu, tempat mandi. Jadi mereka memfasilitasi dasarnya yang baru masuk yang kebutuhan dasar dulu Kebutuhan dia dasar. disiapkan ya. Tapi berarti sumber air bersih aman ya? sumber air bersih untuk yang di Aceh Tamiang, yang kita masuk ke desa Tanjung Lumpang namanya, yang masuk ke desa Tanjung Lumpang aman. Sebelum kita masuk itu agak parah karena mereka menyuling air keruh untuk minum susu bayinya. Nah, pada saat kemudian kami masuk yang gelombang pertama, kan ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu kemudian semua dirapiin. Nyarinya pakai alat teknologi atau Nggak, manual? nyaring. Manual. Kayaknya mobil ini perlu bensin. Oh. Oh iya. Oh, kok nggak ada mereknya? Oh, udah diamankan. Udah diamankan Kalau mereknya. sponsor kita merek. Iya, iya. Tapi kalau yang jeli udah tahu merek apa ini. Jadi kita selalu 2 gelombang, ada gelombang assessment dulu, kemudian Oke. rapikan, masuk kemudian gelombang 2. Nah, gelombang 2 ini yang kayak Nah, ini juga ada perbedaannya juga. Dulu di Aceh gimana? Kalau di Waktu- Aceh nggak bisa asesmen kita, dan kemudian karena levelnya itu kan sudah bukan lagi, jadi udah devastated ya, jadi nggak bisa dipulihkan, irrecoverable. Jadi salah satu kendala ketika Aceh Nias itu adalah sumber air bersih itu terdampak, karena kan air laut masuk sampai ke daratan sehingga sumur-sumur itu Ya, tercemar jadi semua, nggak asin. bisa dipakai ya. Jadi sampai kira-kira sekitar 2 minggu akhirnya baru ada mobil tangki air ya, itu berkeliling di pusat-pusat ya pengungsian, di pusat-pusat posko-posko itu untuk ngebagiin air bersih. Jadi selama 2 minggu ya nggak mandi kita, nggak mandi, minum ya ini cebok aja pakai begini kan. ya bisa. pakai air botolan. Air botolan yang dikirim susah payah pakai Hercules itu. Jadi kalau air di sana sih nggak Kalau air gimana kemarin? Nah, masalah air itu kan ada 2 ya. Masalah air itu ada 2. Yang pertama menemukan sumber air bersih yang normal, dan yang kedua adalah masalah distribusinya. Dan itu mass distribution. Karena kan nggak bisa. Karena kalau dalam situasi aku bayangin kalau Aceh Tamiang itu kan tingkat kerusakannya mirip seperti di waktu tsunami, jalan putus, jembatan apa gitu. Jadi kita punya mobil tangki pun nggak bisa lewat. Gitu. Jadi hampir mustahil untuk mengirimkan air bersih kalaupun kita punya. Untuk keperluan misalkan satu kampung, satu desa. Iya. Walaupun Aceh Tamiang itu sebenarnya luas ya, itu kan kabupatennya. Tapi kan Dari Ya, maksudnya gini, kalau Iya. di pemerintahan itu kan kadang-kadang Aceh Tamiang sudah ada huntara dan segala macam. Oh iya. Aceh tapi Tamiang. tapi kan itu satu Areanya kabupaten. kan luas, iya. Dan tingkat kerusakan infrastrukturnya kan hampir 80% tingkat kerusakan. Itu kalau sama kalau di Aceh pada waktu itu, terutama yang di pantai barat sampai di Banda Aceh itu kerusakan infrastrukturnya 100%. Iya. Nah, ini yang menarik, Mas Irwin. Jadi, by the way, terima kasih buat ID NOC ya. Indonesia, NOC-nya apa ya? Network operator. Network Operating Group. Karena waktu itu langsung kasih donasi cash. Nah, Nggak usah nyebut angka. Nggak usah. Banyak lah pokoknya ya. Itu penting banget. Cash is the king kalau di dalam rencana. Jadi kita support kawan-kawan yang masuk ke bawa genset segala macam itu, kita kasih cash untuk beli BBM. Kalau bisa beli BBM kita kasih jaringannya sama BBM. Kalau nggak kasih cash, itu bantu banget teman-teman ini. Ya tapi itu juga salah satu perbedaannya. Kalau di Aceh Nias pada waktu itu karena devastated, duit nggak laku. Iya. Nah, waktu itu nggak ada duit, nggak berlaku ya. Nggak berlaku. Kalau yang barter pada waktu posisi itu. teman-teman waktu yang sekarang ini ya masih Jadi Masih bisa tersambung masih di bisa beberapa lah. titik. yang punya logistik tuker sama BBM. saya terakhir ke Tamiang itu kalau nggak salah lewat Medan soalnya.
Ya, lebih enak, lebih cepat. Oh ya, lebih cepat Cuma ya. 3 jam. Daripada Saya turun di Medan terus bawa kendaraan. Iya. Aceh Tamiang. Iya. Iya. akses yang dekat lagi dari Lok Sumawe. Iya. Iya. Nah, itu tadi saya. Iya. Jadi kalau yang ini bukan bermaksud membandingkan Iya. tsunami dan ini, tidak ada Iya. maksud membandingkan. Kan konteks lah, Ya, dalam konteks. konteks ya. Iya. Jadi pada saat Aceh tsunami itu kan tersapu bersih. Jadi mohon maaf ya, orangnya Iya, barangnya orangnya betul-betul segala hilang. macam. Iya. Kalau yang ini orangnya lebih banyak yang selamat gitu Iya, ya. makanya tapi Korbannya sedikit, terisolir. 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 Tempat Infrastruktur. bekerja dia udah nggak ada, Ah. sawahnya dia habis jadi tertimbun lumpur, segala macam. Artinya apa? Untuk kebutuhan dasar mungkin mereka bisa dalam 1-2 bulan ke depan makan, bertahan dari panas dan Iya. dingin. Tapi normalisasi kehidupan. Normalisasinya pekerjaan mereka, sekolah mereka, segala macam. Karena orangnya kan masih ada. Ya. Ini tiga dalam konteks membandingkan ya. Beda kalau tsunami yang disapu Habis langsung. sosial, Iya, betul-betul udah habis. jiwa gitu kan. Iya. Kalau ini enggak gitu, tapi lah oke saya bisa makan, tapi saya kerja gimana? Kalau saya pindah ke satu titik, dipindahkan, pekerjaan saya gimana? Tanah saya gimana? Sekolah anak saya di sini. Wah, itu panjang. Anyway. Normalisasi korban Iya. bencana ini jadinya Jadi kalau di tantangan yang apa namanya? Yang tersendiri ya. Maksudnya Masih panjang. itu Ya, terlepas situasi dari itu ininya. lebih mirip dengan situasi di Nias. Nias juga demikian. Jadi targetnya adalah normalisasi pada saat rehabilitasi Rehabilitasi ya, itu. pada saat Konstruksi. rekonstruksi rehabilitasi itu konsepnya kalau di Nias itu mereka menghidupkan kembali aktivitas sosial ya, jadi normalisasi istilahnya di tempat yang sama. Nah, kalau Aceh enggak, kalau Aceh di tempat yang berbeda. oke. Karena orang yang sekarang menghuni bekas terdampak itu bukan orang situ. Oh. Yang orang situ udah nggak ada. Ya. Ya itu konteksnya pada Jadi yang tsunami Aceh itu. Tsunami kan? Aceh Iya. itu ada relokasi, Ya. ada relokasi massal. Sudah nggak ada ya. Oke, Om Don. Ya udah cukup panjang ini udah 30 menit lebih ya. Oke, teknologi. kita bicara yang kata orang kita punya pengetahuan di situ lah. Kita bicara soal teknologi lah. Ya. Yang kita gunakan sekarang tentu teknologi terkini. Ya. Ya. Nah, mungkin Om Doni bisa beritahukan sedikit kepada pemirsa Kompor teknologi-teknologi apa yang digunakan di daerah bencana kemarin. Kalau semuanya ini kan Bang Girun sama Kang Didin yang lebih paham soal sama Oh ya nanti boleh di ini kan dibandingin dikit boleh. Ya. Oh, iya dong, Kan iya gini, dong. ini ada 2 kejadian bencana. ya. Kedua-duanya di Karakternya- Sumatera. Ya. Karakternya Karakternya berbeda. berbeda Berbeda. dan tahunnya cukup jauh ya, Cukup 2 jauh dekade. namanya. Perbedaan teknologinya juga jauh. Kita pengen membahas dulu teknologinya kayak gini, sekarang teknologinya kayak gini gitu loh. Saya nggak ngomong teknis ya. Iya, Oh nggak apa-apa. Iya. Nah, nanti sebutannya teknologinya nanti bandingin yang di masa lalu Iya, kayak kan gimana. ada low orbit, orbit segala Ah, macam. iya. Oke. Kita pakai Starlink. Iya. Ya, oke. Oke. Starlink. Berarti lo orbital satelit Low ya. orbit. Low kan. orbital. Aku juga ngomongin speed compare to VISAT, compare to Satria, nggak ngomong sampai di titik itu. Iya. Tapi sebenarnya dalam bahasa awamnya, kami ini adalah teknologi darurat, komunikasi darurat, internet darurat itu pertama, apakah mudah dideploy? Oke. Kemudahan ya, Ya. kemudahan. Kemudian deployment. Mudah untuk dideploy, berarti dibawa, diangkut, dideploy. Portable lah ya. Ya, jadi kalau zaman dulu VISAT adalah teknologi paling mudah dideploy pada saat itu. Pada Kalau saat sekarang itu. dibandingkan dengan Starlink jadi beda konteks ya. Iya. Oke. Yang Jangan kedua, dibandingkan lah. Ya, jangan dibandingkan. Iya. Deploy itu ditaruh aja dulu kan, Iya. dibawa. Kedua, di setup. Apakah memudahkan orang biasa saja Iya. baca Iya. manual pendek Kemudahan setup ya. men-setup. Iya. Ya. Yang ketiga adalah kalau ini nanti ditinggal oleh relawan, kan relawan harus, kalau yang sekarang ya bergerak nih, kayak misalnya yang di Tanjung Lumpang itu fast visa sampai Starlinknya kita tinggal, Starlink kita tinggal, solar panel sama baterai kita tinggal, sehingga
warga itu bisa operate kalau ada apa-apa tinggal WA aja. Itu bisa. Nah, Starlink itu dalam kondisi saat teknologi sekarang ya, itu memungkinkan 3 hal tersebut. Jadi deploy-nya gampang, di setupnya mudah, kemudian bisa ditinggal untuk warga kemudian bisa mengoperasikan itu. Itu bahasanya. Iya. Silakan. Kalau Dengan energi yang lebih Dengan energi yang lebih low consumption. ya. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan energi operasional si Starlink ini, sekarang kebanyakan dia pakai baterai. Kita modelnya VSAT kalau atau aku gimana? istilahnya pakai main kopling. Kalau naik mobil masih nyetir mobil manual kan main kopling, gas rem, tapi itu kan gas rem. Tapi kopling itu kan buat energi segala macam. Nah, jadi kita kombinasikan kalau pagi solar panel nyala, kemudian dia ngecas baterai, sebagian masuk ke Starlink. Jadi baterai ambil kemudian ke Starlink. Starlink nyala sekitar 3-4 jam. Kemudian karena itu harus ngobrol kesepakatan sama warga sebenarnya. Nah, malam gadget nyala sebentar, itu ngecas baterai lagi sama ngidupin Starlink. Jadi just in case tiba-tiba BBM habis, terus listrik mendung, ada baterai masih bisa untuk keadaan darurat. Jadi kita main kopling gitu istilahnya, main dua itu kita. Baterai pun baterai ini ya, mungkin ya oke. Baterai sekarang, baterai modern. Sekarang, Baterai pak yang modern Iya, sekarang ya. baterai pak. Karena kalau dulu kan kita juga pakai solar panel, tapi kan power bank tapi gede. mobil, aki mobil kan. Sebenarnya lebih awet sebenarnya, tapi sekarang dan itu lebih murah sebenarnya kan ya. Tapi enggak nanti enggak. Rakit-rakit ya. Ini yang udah jadi sih udah lebih murah. Ya power bank lah sekarang isinya, power bank kapasitas besar gitu. Ya, power bank kapasitas besar. Terus terang kalau soal murah relatif sih, tapi seingat saya yang sekarang itu lebih efisien. Lebih efisien, lebih efisien. lebih ringan. Lebih ringan, lebih mudah dirawat. Lebih bisa gitu. dijinjing. Iya, portable gitu. Ya, sebenarnya nggak beda jauh. Dulu teman-teman gimana tuh air putih? Jadi kalau air putih kan misinya itu sedikit berbeda ya. Misinya air putih itu ketika kita sampai ke daerah bencana itu kita bukan deploy infrastruktur sebenarnya. Tetapi kita mencari infrastruktur yang masih selamat untuk dihidupkan. Jadi yang ada di lokal gitu. Karena dulu kan air putih itu kan sponsornya tanda kutip gitu ya. Maksudnya pendukungnya itu adalah organisasi operator internet dan operator infrastruktur ya. Jadi ada kalau operator VSAT dulu ada PSN, ada CSM, ya ada beberapa lagi ada Indosat, ada Indosat IM2 ya. Kemudian ada ada Indonet ya. Kemudian ada beberapa lagi ya, Primacom. Lupa saya beberapa lagi gitu ya. Tapi cukup banyak operator itu yang mereka itu masih mendeteksi sistem mereka itu kemungkinan selamat gitu, tapi cuman karena nggak ada listrik mati gitu. Jadi ketika misalkan nih hari pertama saya sampai di Aceh itu saya mengaktifkan dua VSAT punya CSM yang satu lagi punya PSN. Jadi nggak pakai perangkat kita sendiri. Waktu tsunami itu ya. Waktu tsunami. Jadi kita bawa perangkat. Jadi kita waktu bawa perangkat dari awalnya itu perangkat dari PSN. Karena punya PSN satu-satunya yang paling portable pada waktu itu ya. Dan bisa masuk ke kargo pesawat. Ini juga penting gitu karena ukuran VSAT itu nggak ada yang bisa masuk kargo pesawat kecuali antenanya bisa dipotong-potong ya. Kalau enggak bisa. Maksimal pintu kargo itu cuma 90 cm. Jadi nggak bisa lebih dari itu ukurannya. Jadi kalau VSAT yang 120 atau 1,2 meter itu nggak bisa. 90 yang bisa masuk. 90 yang bisa masuk. Nah, kalau Kuben rata-rata kan antenanya 80 sampai 120 ya, gitu. Nah, pada waktu itu sudah ada ya. Jadi pada waktu itu waktu kita pakai Kuben periode berikutnya kan Aceh itu kan lama ya. Jadi kira-kira 2 bulan kemudian kita dapat perangkat dari Indonet itu VSAT Kuben itu antenanya kecil, cuma 1,2. Tapi bisa di dismantle. Bisa di dismantle gitu jadi bisa masuk ke kargo dan kecuali kalau masuk ke Hercules itu no issue. Tapi Hercules itu kan hanya pada tahap tanggap darurat awal-awal biasanya cuma 1 minggu 2 minggu. Lebih dari itu kita nggak bisa lagi memanfaatkan Hercules
gitu. Jadi ada keterbatasan itu. Jadi kita harus pakai komersial, kargo dan seterusnya. Ini saya jadi bertanya-tanya. Kalau Didin kan sebutin tuh berapa pihak tadi? Ada siapa? PSN, Iya. TSM, siapa lagi Ian tuh. Nah, kalau dari sisi Om Doni kan tadi sebutnya Starlink. Nah, pertanyaannya apakah ada support nggak dari teman-teman kayak lokal yang penyedia satelit lainnya? Di ini semasa darurat. Ya, jadi selain teman-teman relawan Aceh Tangguh ya, Ya. jaringan tadi, Komdigi, Ya. ya ini itu juga IDNOC, Abji belum, Dulu aja padahal ya. Dulu Pak, masih Abji. ya. Abji yang Justru pertama malah. Yang Ya. pertama ya. Ya kita udah Abji, Awari, Indoweli itu yang ya, oknum utamanya. Abji belum, mungkin belum aja gitu. Iya, mungkin belum aja ya. Belum aja. Jadi Belum dikontak kali. Karena saya gini, Jangan gitu dong. karena saya ngomong. juga saya ingat waktu zamannya tsunami Aceh dulu, teman-teman Air Putih waktu itu belum ada kan kontak person ya. Belum ada. Justru Terus dari kebetulan ada seorang kawan yang Air Putih belum terbentuk. ya, Tepatnya saya- begitu. kami punya kontak nih Iya. dengan teman-teman PSN lah waktu itu. Ya udah akhirnya disambung. Akhirnya teman-teman waktu itu di PSN bergerak ngasih bantuan. Nah, saya jadinya kepikiran loh ini kok sekarang Kalau apakah komunikasinya mungkin ya karena kita kan semua sudah berpindah-pindah ini ya. Iya, Sudah moving ke tempat Kayaknya lain. karena memang beda, mungkin beda pendekatan itu tadi ya. Kalau dulu Aceh itu kan kita konsepnya adalah bagaimana menghidupkan yang selamat di sana. Gitu. Karena konsepnya kan kalau ini bentuknya adalah bantuan, seberapa banyak pun kita bawa infrastruktur yang untuk dideploy di sana kan sifatnya tetap sementara. Gimana pun juga nanti kan ketika situasi sudah normal kan yang dipakai ya yang di sana. Ya, Gitu. Nah, jadi itu konsepnya. Mungkin. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi juga karena teknologinya kan bergeser ya. Kan sebenarnya kalau kita ngomongin yang aku baca mungkin ada beberapa selain Starlink itu kan ada Satria. Iya. Satria Komdigi. Satria Nah, itu Komdigi, juga ya. pertanyaan. Iya, Kenapa itu. kok nggak dipakai? Dipakai juga? Dipakai. Kami nggak pakai Satria. Oh, Karena kan oke. tadi syaratnya ada 3. Ah. Deployment-nya mudah dibawa oleh kami, bisa di Ah. setup dan bisa Oke. ditinggal. Nah, Satria ini kan dia Nggak kayak visible. modelnya G2G ya, bukan G2G, mohon maaf. Jadi government kemudian dia akan assign kepada yang mereka taruhnya kantor Pemda. Ya, ya, ya. Oke. Artinya itu dipakai, tetapi tidak dipakai oleh kami. Oh ya oke. Tidak bebas diakses tadi ya. Tidak, iya, karena itu kan Jadi, government punya. Sini ada konteks teman-teman ini, relawan ini, ada kebutuhan yang 3 tadi, Iya. deployment apa segala macam lebih mudah gitu, Mudah sehingga di setup dan bisa ditinggal. akhirnya memang yang memenuhi kriteria itu ya teknologinya si. Jadi ini kalau Satria persoalannya addressingnya ya. Kalau Ini teman-teman addressing teknis IP atau Bukan addressing pemanfaatannya itu loh. Pemanfaatan. Iya. Ada konteks ruang lingkup itu yang berdasarkan aturan pemerintah. Betul, kayak apa. betul. Jadi kan kita mau mengakses kan ada satu yang kemudian bisa dengan cepat itu kita pakai, ada satu lagi yang memang butuh administrasi. Aku nggak tahu administrasinya gimana. Misalnya bisa saja, udah sih gue ngelola Satria gitu, tapi kan nggak sesimpel itu. Iya. Oh, ini ada- jadi sebenarnya bisa Bukan jadi yang nggak ada. Bukannya nggak ada, bisa Nggak jadi ada. kita misalkan community gitu request ke Bakti misalkan gitu dikasih Satria gitu, mungkin nggak? Nah ini yang kemudian kita ada gap di regulasi. Di Oh, ujungnya oke. di sini Di ya. ujung, iya. Jadi pada saat keadaan darurat, bagaimana sih soal frekuensi dalam keadaan darurat, boleh mana yang boleh dipakai yang nggak melanggar hukum, bagaimana keamanan. Oh, sebenarnya kalau di kita. dalam undang-undang telekomunikasi udah jelas tuh ya kalau namanya darurat, Darurat. apa saja boleh Aku nanya sekarang. yang available. Di Starlink ada namanya DTC kan, direct to cell. Ya. Kenapa nggak diaktifin? Ya nggak boleh. Itu Enggak, regulasi itu tetap. Itu Regulasi, makanya jangan-jangan. Jadi kan bentuknya jadi regulasi kan. Aku masih ingat pada waktu bencana Merapi, teman-teman Combine, teman-teman Jalin Merapi itu mereka membutuhkan alokasi frekuensi yang mereka gunakan Khusus, untuk ya? radio komunitas kan. Dan itu kan dianggap melanggar regulasi karena orari di sana protes. Orari Rapi itu protes gitu karena penggunaan frekuensi ini tanpa izin dan seterusnya gitu radio komunitas. Pada waktu itu
bisa tersolusikan dengan cara ya kita policy ke Pak Menteri, ke Pak Dirjen, memberikan keleluasaan selama periode tanggap darurat itu tanggap darurat. boleh. Oke. Jadi si balmonnya nggak boleh rahasia gitu loh. Iya. Ya, ini masalah itu, ini ya. instrumen pemerintahnya gitu secara aturannya ya balmonnya dilarang rahasia gitu. Nah, kita kayaknya perlu mendorong bareng-bareng Komdigi SOP itu gitu SOP ya. SOP kedaruratan. kedaruratan dengan teknologi yang baru. Ya Iya. betul, termasuk sebenarnya Satria Nah, itu. ini Satria. Karena kalau dari segi teknologi Ini, menurut saya oke. ya, ini menurut saya dari sudut pandang teknologi Satria itu kan HTS kurang lebih sama lah. kurang lebih sama dengan kurang lebih sama. apa namanya Starlink, cuman bedanya dia agak sedikit lebih ribet, Lebih ribet lah, karena perangkatnya bentuknya adalah beda. VSAT Iya. konvensional Iya. gitu. Tapi Plus satu Starlink. Satria adalah bicara kedaulatan. Ya. oke, Nggak, ya jadi itu gini. setuju banget. Ada itu di situ. Ini kita masuk ke sesi terakhir kita Ya. ya. Yang keempat ini memang akhirnya memang sudah disinggung teman-teman ini udah menyinggung om-om ini, sorry. Kita ke depannya sepertinya harus gimana sih kita mengantisipasi gitu ya setelah dari pengalaman-pengalaman baik Om Didin maupun Om Doni di tanggap darurat bencana ini. Apakah kita ke depannya gimana nih menghadapinya? Kan tantangan di lapangan Pembelajarannya tantangan itu apa nih macam-macam ya. pembelajarannya? Ini kan kita perlu narik sisi apa yang perlu kita perjuangkan ke depan lah supaya jika ada bencana teman-teman mungkin kan belum tentu kita juga lagi yang belum tentu Om Doni, belum tentu Om Didin yang akan turun lagi kan bisa aja yang lain. Kan 4L ya. Iya. Semuanya itu kutukan 4L. Guys, Lo lagi, lo 4L. lagi. Kita lihat deh, ini ngomong nih. Nggak boleh, 10 tahun lagi kita lihat. Nggak boleh, karena suatu saat kita berakhir. Iya, Iya. Nggak nggak boleh itu. Harusnya kita itu sebenarnya keberhasilan kita itu kalau ada yang bisa gantiin. Iya. Kalau nggak ada yang kita ganti, ini gagal total gagal kita. ini berarti kita. Gitu. Harus ada yang Ya. Harus ada yang bisa Nah itu gantiin. oke. Pertama harus ada elemennya apa namanya tuh ya ada mengerti. Jadi kayak teman-teman Common Room Iya. yang Kang Gustaf dan kawan-kawan dan jaringannya itu yang kita menginisi namanya ID Change lah. Pokoknya intinya ID Change itu isunya di isu climate change dan disaster. Ya itu kalau salah satu kelebihannya ICT Watch menurut aku ya, itu karena berhasil membina, dalam tanda kutip ya, membina dan mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif baru. Inisiator baru. Gitu. Ya ini inisiatif kecil lah. Ini Enggak lah, gede ya. lah. Konteksnya terutama dalam hal regenerasi itu. Oke, itu isunya. Tapi tadi Common Room, mereka punya sekolah internet komunitas yang salah satu materinya dan mereka punya buku tentang kebencanaan dan kehidupan digital. Oke. Tinggal kita perkuat lagi dengan teknologi terbaru. Itu kayaknya aku ikut nyusun tuh. Iya, oke, itu Oke. satu. Ya. Ada sekolah yang berbasis komunitas itu perlu kita. Dan materi itu perlu kita kembangkan nggak cuma ke orang digital aja gitu loh. oke. Ya. Mungkin dokter perlu, relawan yang ini perlu Mungkin untuk apakah ada regulasi yang perlu kita dorong juga? kedua regulasi. Regulasi. Yang kemudian mungkin kan pada saat kalian dinyatakan oleh negara atau pemerintah ini darurat, maka kita bisa masuk tuh bicara soal frekuensi, penggunaan alat segala macam tuh jadi lebih enak koordinasinya, Lebih bisa mudah lah ya kita. Menurut Om Doni, pintu masuk regulasinya dari mana nih? Yang ada, yang sebaiknya. Apakah dari sisi pemanfaatan teknologi ataukah dari sisi kebencanaan atau mungkin bahkan yang lebih ekstrim lagi mungkin dari sisi isu pertahanan mungkin. Atau mungkin undang-undang kebencanaan malah masuknya. Kalau undang-undang bencana itu sebenarnya sudah memasukkan Udah semua ada, tuh. sudah masuk semua. Nah, Tapi teknologi, siapa pemangkunya itu ketahanan ya termasuk pelibatan instrumen pertahanan untuk ketahanan bencana. gimana tuh? Menurut Om Doni gimana? Nah, ada namanya kan resilience ya, resilience. Ya, ketahanan. Resiliensi, Nah, iya. kalau kita mau pakai perspektif warga, jadi lebih menarik. Ya, itu. Jadi kalau disusuri ke pedesaan nih balik lagi ada resiliensi warga, itu kemudian kita lihat. Nah, sekarang terus terang aja kan rata-rata teknologi dan segala macam adalah di drop dari atas lah. Dari atas. Ya. dan sangat membantu, membantu. Tapi apakah kemudian menimbulkan akses, misalnya kita masukin teknologi, aksesnya apa yang kita lihat segala macam. Jadi menurut aku, kalau aku sih
pada saat bicara kebencanaan, betul teknologi perlu orang ya. kalau di Komdigi itu di infrastruktur digital, dari BNPB-nya ada masuk sisi kebencanaan, dari keamanan kedaulatan itu masuk dari sektor keamanan dan pertahanan. Satu yang kita kadang-kadang suka lupa, paling nggak aku suka lupa deh, gitu ya, adalah melihat dari perspektif ruralnya, dari perspektif warganya, konsep ruang ketiga, kearifan lokal ya, kearifan lokal dan segala macam ini kadang-kadang mereka hanya sebagai objek, bukan sebagai, harusnya mereka juga menjadi sentral subjek dari diskusi ini. Jadi harusnya ya abis ini kalau udah agak-agak dikit, udah 2 bulan lagi kita bikin diskusi, undang tuh KLD, BNPB, teman-teman relawan duduk bikin kayak roadmap, kasih policy gitu. Ya itu dulu waktu balik Sama lagi. prevention juga sebenarnya. Jadi saya mau mengaitkan. Ya, kesiapsiagaan dan ketahanan. Tadi kan ada visat-visat yang terpakai karena pas kena bencana gitu ya. Ternyata bisa diaktifkan kali, hanya tinggal power. Itu satu. Nah, mungkin berarti kan bisa aja, ini kan duit, istilahnya duit masyarakat juga. PNBP ya. Harusnya udah ditaruh di tempat-tempat yang Bukan siap PNBP, untuk- USO. untuk prevention bencana gitu. Ya, itu daripada hanya emergency kit istilahnya. Jadi jadi gini, salah satu nomenklatur pemanfaatan dana USU itu sebenarnya untuk kedaruratan. Gitu. Udah bunyi belum? Hah? Udah Loh, bunyi? bukan itu aturan internasional. Belum baca lagi. Ya harus Iya. ditunjukin makanya. Nah, makanya itu. Oke, ya. Iya. Jadi gini, Siap. nomenklaturnya USO Iya. itu yang disusun oleh ITU ya. Oke. ITU ini kan lembaga telekomunikasinya Ya. PBB Ya. ya. Kita Indonesia anggota dari ITU. Itu udah ada nomenklaturnya USO itu. Oke. Ya, antara lain untuk daerah tertinggal, perbatasan, terpencil, ya 3T kita itu, dan ditambah kedaruratan, gitu. Jadi memang fungsinya sebenarnya itu nomenklaturnya. Oke. Jadi harusnya kalau kita bikin regulasi, tidak hanya regulasi pemanfaatan dana USU itu tidak hanya untuk yang 3T, tapi juga masuk di situ Oke. kedaruratan itu. Oke, Om Didin dan Om Doni, Waktunya ya. kita sudah masuk di penghujung. Hebat loh, belum overtime kita. Belum. Kali ini kita agak disiplin ya. Kita disiplin soal Tumben. waktu. Jadi pertanyaan yang terakhir itu ya tadi. Ya. Kita mau ngapain kita ke depan? Apa yang kita perlu dorong ke depan? Paling titip satu, literasi digital. Oh iya. Coba Ternyata literasi. pada saat kita deploy infrastruktur darurat di pedesaan segala macam, internet sudah mulai terbuka segala macam. Nah, akses-aksesnya itu hanya bisa dilakukan melalui literasi digital. Menurut aku juga literasi digitalnya yang diperlukan dalam rangka untuk membina kesadaran ketahanan bencana itu. Ya, sepakat. Ya, masyarakat kita ini bangsa Indonesia ini kan hidupnya itu duduk di atas kompor api sebenarnya. Iya. Kan. Bencana itu tinggal masalah Bisa giliran datang aja. setiap saat. Gitu. Bencana itu kan tinggal masalah giliran. Jadi sudah sewajarnya kalau setiap orang warga Indonesia itu punya kesadaran bencana gitu. Jadi kalau bicara soal literasi, kita no objection. Kita dukung. Karena kita merasa memang yang kita lakukan sekarang juga. Dan ada berkreasi juga nasional literasi digital. Oh betul. Nah, tapi dulu begini. Tapi dulu waktu Aceh Nias itu kan sama, kita udah kumpul semua komponen yang concern terhadap masalah kebencanaan udah kumpul, dan akhirnya kita merumuskan regulasi dan berhasil jadilah undang-undang kebencanaan itu. Ya, tetapi kemudian ya ini kan sudah undang-undang kebencanaan itu kan udah 20 tahun ya. 20 tahun. Hampir 20 tahun. Nah, itu mungkin sudah waktunya kita ya. aktualisasi dengan kondisi yang sekarang, terutama khususnya dalam itu tadi ya, ketahanan bencana dan pemanfaatan teknologi. Siap. Oke. Nah, sekarang kita closing dulu. Ya, akhirnya. Teman-teman audiens Kompor, itulah tadi wawancara dan diskusi dengan Om Doni Budi Utoyo ya namanya. BU itu soalnya biasanya ditulisnya cuma Doni BU, jadi banyak yang bertanya BU itu apa gitu. Namanya Doni Budi Utoyo. Ini gitu. tapi nggak sengaja agak kontras loh ini. Yang sebelah sana putih, yang ini tengah hitam, yang ini botak. Hilang.
Oke, baik pemirsa Kompor sekalian, Indonesia sebagai negara yang kata Om Didin tadi berdiri di atas kompor yang siap meleduk setiap saat. Memang kita harus punya kesadaran penuh bahwa bencana bisa datang setiap saat. Tentunya dari sisi kami penggiat teknologi, pemikiran yang bisa disampaikan tentu yang terkait dengan teknologi. Teman kita Om Doni juga punya pemikiran banyak tentang literasi, itu juga yang bisa diberikan kepada negara ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih semua atas perhatiannya. Salam Kompor.